dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Engkaulah perisaiku, kota bentengku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah diberkati saat ini. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan kita bisa beribadah walaupun beribadah di rumah kita masing-masing. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu pribadi sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi saudara dan saya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang ajaib bagi saudara dan saya. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk keluarga saudara. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama. Mari naikkan syukur untuk keluarga yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Usaha saudara yang Tuhan masih percayakan kepada saudara, mari bersyukur. Berterima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam pekerjaan maupun usaha yang saudara jalani. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur, berterima kasih. Dan terakhir saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memohon ampun dari setiap pelanggaran yang saudara perbuat, dari setiap dosa yang saudara dan saya lakukan yang mendukakan hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakan kami ya Tuhan, ya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan,
karena anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini tujuan kami beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum lebih jauh kami masuk dalam hadirat-Mu, sucikan dan kuduskan kami dari setiap pelanggaran, dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan, sehingga setiap apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari setiap apa yang kami alami. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini keyakinan kami Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terlambat memulihkan kami. Kita angkat kembali pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Katakan kuasa-Mu besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat kembali pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau
Tuhan penolongku. hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Katakan kuasa-Mu terbesar. Amin. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan ku percaya Kau turut bekerja. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Ini keyakinan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apa yang kami alami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu memulihkan kami. Tak terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh Tuhan, benarkah Tuhan Engkau Allah yang tak pernah terlambat menolong kami. Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Masa sulit Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan.
Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau terus menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi angkat pujian ini dengan iman, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, amin, Engkau sumber kekuatan. Benar Tuhan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Ini hati kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberi kekuatan pada kami. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah satu-satunya yang menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak naikkan syukur kami, untuk tidak naikkan penyembahan pujian kami, hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Dia Allah yang menjadi kekuatan. Roh Kudus tercurah bagi saudara dan saya di tempat ini. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Haleluya.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Bersiap-siap. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita terus memuji Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Lebih bersemangat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua katakan, ajaib Kau Tuhan.
angkat pujian ini. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa kami, Kehidupan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. semua. Katakan ajaib. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan bagi saudara dan saya. Engkau ajaib Tuhan. Segenap hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Bersiap-siap katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi, Engkau Yesus, Engkau Raja. Raja mulia. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan terbaik bagi saudara dan saya. Dan persembahan, apabila Bapak Ibu Saudara membawa persembahan, bisa diantar di kantor gereja pada saat jam kerja. Dan juga bisa ditransfer kepada rekening yang sudah tersedia, rekening GKI Palu. Kita angkat pujian, Tuhan penolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambut
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Aku yakin Tuhan yang melindungi. Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita masih di rumah masing-masing, tetapi hari ini kita dengan penuh kerinduan datang untuk menyembah Tuhan dan untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saatnya kita akan bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, sabda-Mu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tanpa firman-Mu, kami akan kehilangan arah. Kami tidak mampu untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya firman-Mu lah yang berkuasa atas kehidupan kami, yang akan terus mengarahkan kehidupan kami, agar kehidupan kami selaras seturut dengan sabda Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, saat ini kami buka hati kami untuk bersama-sama merenungkan akan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana, yang kecil ini, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tancapkanlah sabda-Mu di dalam hati sanubari kami,
supaya kami dapat memahami, mengerti, dan pada akhirnya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu dan jam ini, hanya Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan dan bakti kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca Alkitab kita. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur 125, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan ini. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan. Kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama. Orang-orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi yang menyimpan dalam hati dan melakukannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tanpa terasa sudah hampir 2 bulan kita bersama-sama tetap dalam persekutuan yang diadakan di rumah kita masing-masing oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kerinduan yang sangat dalam untuk kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita dan seisi rumah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan nyata bagi setiap kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan rindu akan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama teks Mazmur yang tadi sudah kita bacakan bersama di dalam Mazmur 125. Saudara-saudara, di sini saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa memberkati kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkatnya sungguh nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang berkat, itu bukan hanya kita berbicara tentang berkat jasmani yang saudara dan saya telah rasakan ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi ada berkat-berkat rohani yang telah kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya jaminan kehidupan kekal di dalam Tuhan, kepastian kehidupan kekal di dalam Tuhan, tetapi kita menikmati janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam kenyataannya, sekali lagi, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi atas dunia ini, bahkan sedang melanda bangsa dan negara kita,
bahkan di kota kita ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang saudara dan saya sembah, yang tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Beberapa waktu lalu saya sedang bercakap-cakap dengan anggota jemaat. Banyak yang berkata memang lewat pandemi yang sedang terjadi, bukan hanya di dunia ini, tetapi melanda bangsa kita, bahkan yang sudah terjadi di daerah kita. Banyak hal yang sudah terjadi perubahan di dalamnya. Saudara-saudara, baik itu dalam bisnis yang sudah terjadi perubahan yang luar biasa, di sektor pariwisata, semua mengalami dampak, perhubungan, dan banyak sektor-sektor yang lain yang telah mengalami itu. Dan saudara-saudara, kalau dipikir memang sulit dan susah. Awal-awal pertama begitu banyak orang yang sedang bergumul dengan keadaan seperti ini. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, saudara, Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia memberikan kepada kita hikmat apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya melihat bagaimana meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, begitu banyak hal yang sedang terjadi, kita mengalami banyak sekali pergumulan dan tantangan, baik itu di dalam dunia kerja kita, di dalam bisnis. Tapi perhatikan dengan baik saudara-saudara, bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang terus menyatakan berkat-Nya bagi kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi, Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada teks ini. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks ini, Mazmur 125 termasuk Mazmur keyakinan. Saudara, Mazmur keyakinan yang seperti apa? Keyakinan yang didominasi oleh penyerahan dan keyakinan pemazmur kepada Tuhan. Walaupun ia menghadapi suka dan duka, tantangan demi tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa keyakinan pemazmur di sini? Saudara-saudara, ia percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan tetap dan tidak pernah akan goyah meskipun terjadi segala situasi dan kondisi yang sedang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, mari kita memiliki keyakinan bahwa meskipun situasi dan kondisi saat ini mengalami perubahan, mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan, dalam kondisi yang tertekan. Oleh karena apa? Segala sesuatunya terjadi perubahan. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, keyakinan pemazmur dalam Mazmur 125 ini adalah keyakinan yang sangat kuat bahwa orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang tidak pernah akan goyah, keyakinan yang tetap meskipun dia sedang mengalami berbagai macam persoalan demi persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, siapapun kita mengalami yang namanya persoalan di dalam kehidupan ini. Yang tadinya berjalan normal seperti biasa, kita melakukan pekerjaan dan usaha, kita melaksanakan tugas bagian pelayanan kita, tetapi dalam kenyataan segala sesuatunya berubah oleh karena pandemi ini yang terjadi di seluruh dunia, yang sedang mengancam. Tapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan di dalam Mazmur 125 ini, keyakinan pemazmur di tengah-tengah persoalan kehidupan, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang sedang dia alami, dia memiliki keyakinan yang luar biasa. Keyakinan apa itu? Dia tidak akan goyah. Meskipun menghadapi berbagai macam persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang sedang dia alami. Saudara-saudara, apa alasannya? Mari kita lihat bersama di dalam Mazmur 125 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, alasan yang pertama mengapa saya dan saudara tidak boleh goyah. Meskipun banyak sekali persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang sedang kita alami ketika kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, alasan yang pertama, saudara, saya dan saudara sebagai orang yang percaya, saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan pernyataan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu digambarkan seperti gunung Sion, tidak akan goyah, tetap untuk selama-lamanya. Saudara, gunung-gunung itu tidak hanya melindungi kota itu dari angin dan badai dan menghancurkan kekuatannya, tetapi juga menyebabkan musuh sangat sulit untuk menerobos ke dalam kota itu. Ini berarti saudara-saudara bagaimana pembelaan yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu nyata, itu disediakan oleh Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami situasi dan kondisi seperti ini, ingat saudara-saudara bahwa Dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Ini alasan yang sangat kuat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Alasannya adalah seperti Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan yang saya dan saudara percaya adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Itu berarti saudara-saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, di tengah-tengah beban yang sedang saya dan saudara alami, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi perubahan yang luar biasa, ingatlah bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang menyertai kita. Aplikasinya apa, saudara? Di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, Tuhan tetap menyertai kita. Seringkali yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak alasan. Mungkin kita bertanya, Tuhan,
Mengapa terjadi peristiwa seperti ini? Mengapa ini melanda bangsa kita? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ingat ketika kita bertanya seperti itu, Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita bertanya mengapa terjadi kondisi semacam ini, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan begitu nyata, sempurna untuk saudara dan saya yang menaruh percaya kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya itu saja, tetapi alasan yang kedua, bukan hanya saya dan saudara disertai oleh Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan yang kita sedang alami saat ini. Tetapi yang kedua, perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga, saya bacakan. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Yang kedua, saudara, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, ingat, bukan hanya kita disertai oleh Tuhan, tetapi yang kedua, saya dan saudara dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya kehadiran Allah dikiaskan dengan gunung-gunung sekeliling Yerusalem, tetapi juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion dikatakan tidak akan goyah. Saya dan saudara dilindungi oleh Tuhan, bukan hanya disertai tetapi dilindungi oleh Tuhan. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Tongkat adalah dominasi kekuasaan. Tongkat komando, tongkat gembala. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat itu pemazmur sedang mengalami situasi dan kondisi persoalan demi persoalan. Tapi perhatikan ketika orang-orang fasik sedang mengancam pemazmur, ingat, Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi Tuhan melindungi. Kita diizinkan untuk melewati setiap peristiwa dan keadaan, tetapi tidak untuk selamanya, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa untuk saudara dan saya. Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia melindungi kita. Dikatakan dalam teks Alkitab, di dalam ayatnya yang ketiga, Dia melindungi kita dari kefasikan, sehingga kita tidak terseret pada arus kefasikan. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dia melindungi kita. Apa maksud dari ajaran ini? Bukankah seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menawarkan sesuatu supaya kita terlibat di dalamnya dan akhirnya jatuh. Tapi ingat, saudara-saudara, kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi saudara dan saya supaya kita tidak terseret dengan arus kefasikan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kita alami, ingatlah bahwa kita tetap merasakan bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Memang kalau kita menonton, ya, seluruh Indonesia bukan semakin hari semakin kurang, tapi semakin bertambah, seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena secara khusus di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, meskipun ada yang terdampak, tapi luar biasa, saudara, semakin berangsur-angsur mereka yang terkena dampak, mereka yang menjadi orang dalam pengawasan,
akhirnya perlahan-lahan mereka semakin hari dapat mampu untuk menghadapi setiap peristiwa dan keadaan ini, dan pada akhirnya mereka sembuh secara total. Kita percaya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang indah untuk saudara dan saya. Di tengah-tengah kita mengalami situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Dan satu saat mata rantai ini akan putus. Dan akhirnya kita akan terbebas. Dan pada akhirnya kita dapat melakukan segala sesuatu seperti sedia kala. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan saudara bukan hanya disertai oleh Tuhan, tapi yang kedua, saya dan saudara dilindungi oleh Tuhan. Dan saudara yang lebih luar biasa, alasan yang ketiga, meskipun saya dan saudara di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, perhatikan dengan baik, bukan hanya kita disertai oleh Tuhan, bukan hanya kita dilindungi oleh Tuhan, tetapi yang ketiga, saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Perhatikan ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara, kita diberkati Tuhan. Ayat 4 dan ayat 5 merupakan doa atau harapan pemazmur. Dikatakan apa? Tuhan melakukan kebaikan kepada orang-orang benar. Tuhan mengenyahkan orang-orang yang berbelit-belit. Tuhan memberikan damai sejahtera atas Israel. Apa prinsip kekinian? Tuhan melimpahkan segala kebaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan melimpahkan segala kebaikan kepada orang-orang yang mempercayainya. Saudara-saudara, kita merasakan berkat Tuhan. Bukankah di tengah-tengah setiap wabah yang sedang kita alami, pandemi ini, banyak orang di awal-awal susah dan sulit. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan di tengah kondisi seperti ini? Tapi perhatikan dengan baik. Tuhan yang saya dan saudara sembah, yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberkati kita. Dia memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, Tuhan tetap memberkati saudara dan saya. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan luar biasa, berkatnya begitu ajaib. Bukankah seringkali apa yang tidak pernah kita pikirkan disediakan Tuhan bagi kita? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Dia memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Dan pada akhirnya kita dapat melangsungkan kehidupan kita sampai saat ini dan selanjutnya. Saudara-saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap melindungi kita. Dan Tuhan tetap memberkati kita. Percayalah kepada Dia yang tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap menuntun kita di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Biarlah sabda Tuhan ini sungguh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tancapkanlah sabda-Mu di dalam hati sanubari kami, supaya kami tetap menaruh percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajaiblah kasih kemurahan-Mu, berkat-Mu dan janji-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami.
sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saatnya kita akan bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Dan pada saat kita menaikkan doa Bapa kami, kita dalam sikap berdiri. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian, hormat, bakti syukur sembah kami panjatkan kepada Allah Juru Selamat kami yang kekal. Sebab hari ini kami datang dengan penuh kerinduan kepada Allah, menikmati sukacita, menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Kami menaikkan syukur sebab 6 hari lamanya Engkau memelihara kami. Kami dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan yang begitu nyata, besar, dan ajaib dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang untuk memprioritaskan Tuhan masuk dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan tidak pernah akan sia-sia, sebab janji dan berkat Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami jauh untuk menaikkan syafaat kami, sebab Engkau adalah juru syafaat kami mengakui semua dosa dan pelanggaran kami. Darah Yesus melayakkan kami, sehingga kami layak untuk masuk di dalam pujian, penyembahan, dan bakti kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab hari ini kami datang menikmati sukacita pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menopang, memberkati kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Engkau adalah Allah yang terus menuntun dan memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang terus menyatakan janji-janji-Mu bagi setiap kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, biarlah semakin hari kami mengenal kebenaran Allah dengan lebih baik lagi, kami bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Engkau terus menopang memberkati kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami menaikkan syukur sebab kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Serahkan kehidupan anak-anak kami, Tuhan terus menolong memberkati mereka. Biarlah mereka di masa-masa pandemi yang sedang kami alami ini, kami percaya Tuhan terus menolong, menopang kehidupan anak-anak kami. Mereka belajar di rumah dan mereka sungguh-sungguh dapat menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Dan kami percaya Tuhan terus menuntun, memimpin mereka sehingga mereka pun dapat berhasil dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa dan menyerahkan kehidupan jemaat
dalam setiap pekerjaan dan usaha masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap buka jalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menolong, Engkau tetap memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga apa yang harus kami lakukan semuanya benar-benar dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, masa-masa yang harus kami hadapi, Tuhan tetap buka jalan. Engkau tetap memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di lingkungan GKI Sulsel Jemaat Palu yang hari ini melaksanakan ibadah, baik itu secara online, live streaming. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong, memberkati, sehingga semua pun dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka diurapi oleh Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan sungguh memberkati kehidupan jemaat, sungguh memberkati kehidupan umat. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa dan menyerahkan untuk setiap pergumulan dan kerinduan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan terus menolong, memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kerinduan untuk membangun gedung gereja GKI yang baru. Kami tetap percaya Tuhan tetap buka jalan, setiap jemaat dapat terlibat di dalam program-program yang akan kami laksanakan. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin, memberkati, sehingga segala kerinduan pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah dalam penanganan yang mereka lakukan, secara khusus untuk menangani virus corona. Kami percaya Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga semua upaya-upaya yang dilaksanakan semua pun dapat berjalan dengan baik. Biarlah masyarakat dapat menjalankan setiap ketetapan-ketetapan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga kami pun dapat menjalankan semuanya dengan baik, sehingga kami pun tidak terkena dampak. Dan kami berdoa, biarlah semakin hari mata rantai ini semakin putus, dan pada akhirnya kami terbebas dari setiap kondisi yang sedang mengancam. Dan kami tetap berdoa dan menyerahkan secara khusus untuk tenaga para medis yang berjuang. Kami percaya Tuhan terus menolong, memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat dan bijaksana kepada mereka untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang mengalami virus corona. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tetap buka jalan untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, sehingga lewat kehadiran gereja sungguh memberkati orang-orang yang ada. Dan kami percaya Tuhan, biarlah lewat semuanya ini Injil Tuhan juga dapat diberitakan. Terima kasih, inilah doa, permohonan syukur syafaat kami yang kami bawa, yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan akhiri ibadah kita, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Layak dipuji di
besar, termulia. Layak dipuji, Engkau layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, Namamu besar, termulia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan duduk kembali. Ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan